Memasuki hari ke-6 pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Musrenbangdes di setiap desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap. Di hari ke-6 ini pemerintah Desa Sungai Belidak menggelar acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Musrenbangdes dengan mengusung tema Evaluasi Perencanaan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun anggaran 2024. Acara ini berlangsung dengan meriah di Aula Kantor Desa Sungai Belidak Selasa, tanggal 19 September tahun 2023, dan dihadiri oleh Camat Sungai Kakap, BPD, Babin Kamtipmas, pendamping desa, Kepala Desa Sungai Belidak beserta perangkatnya. Dari tingkat RT, RW, dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tamu undangan. Dalam acara tersebut pemerintah Desa Sungai Belidak bersama dengan warga desa secara bersama-sama mengevaluasi rencana pembangunan desa yang telah disusun. Rencana ini mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan lainnya. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa rencana pembangunan desa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Junaidi Camat Sungai Kakap hadir untuk memberikan dukungan dan pengarahan terkait rencana pembangunan desa tersebut dan memberikan apresiasi atas upaya pemerintah Desa Sungai Belidak dalam mengembangkan rencana pembangunan yang berkelanjutan. Acara Musrenbangdes dengan tema evaluasi ini menjadi wadah penting bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa mereka, sehingga memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan harapan warga. Julian Syah, Kepala Desa Sungai Belidak menjelaskan bahwa tema yang diangkat dalam Musrenbangdes ini adalah evaluasi. Evaluasi ini berarti apa yang telah dibangun pada tahun sebelumnya baik tahun 2022 maupun 2023 menjadi titik evaluasi penting bagi pemerintah desa katanya. Hal ini mencakup pembangunan dari pemerintah kabupaten dan pembangunan lokal di desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi tahun ini tidak akan terulang di tahun depan katanya. Terkait dengan pembangunan yang telah terrealisasi dari hasil Musrembang tahun lalu, banyak infrastruktur telah dibangun, dan ketahanan pangan serta proyek-proyek kemasyarakatan lainnya telah berhasil diimplementasikan di tingkat desa. Namun dalam hal pembangunan yang terkait dengan pemerintah kabupaten, Julian Syah merasa bahwa koordinasi dan izin kepada pemerintah desa masih menjadi masalah. Dia menyoroti bahwa belum ada koordinasi yang memadai dari pihak kabupaten terhadap pemerintah desa. Ini mengakibatkan kebingungan ketika ada pembangunan yang tiba-tiba muncul di lapangan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemerintah desa katanya. Julian Syah juga mencatat bahwa ada sejumlah aspirasi yang sudah masuk di desanya, pertama dari anggota DPR RI dan dari anggota DPRD Kabupaten serta anggota DPRD Provinsi, namun dari APBD Kabupaten Kuburaya hingga saat ini belum ada terangnya. Harapan mereka adalah agar pada Musrenbangdes ini usulan pembangunan dari Desa Sungai Belidak dapat diakomodasi dengan baik oleh pemerintah kabupaten. Mereka berharap minimal 3 prioritas usulan mereka bisa direalisasikan, termasuk pemasangan tiang listrik di satu wilayah RT yang belum terlayani, pembangunan turap di masjid, dan perbaikan sekolah TK yang juga masuk dalam usulan 3 prioritas mereka harapnya. Ya, kita memang tema kita adalah evaluasi. Berarti otomatis apa yang menjadi di pembangunan di tahun sebelumnya, tahun 2022 ataupun 2023, itu menjadi evaluasi bagi kita semua, bagi pemerintah desa. Pembangunan dari tingkat kabupaten maupun pembangunan yang kita miliki di desa juga menjadi evaluasi yang harus kita persiapkan ke depannya seperti itu. Sehingga apa menjadi kesalahan di tahun ini tidak terjadi di tahun depan perencanaan pembangunan seperti itu. Tentang keterkaitan kalau di desa ya, kalau di desa banyak kita bangun juga ada sebagian infrastruktur juga sudah terrealisasi, juga ketahanan pangan seperti itu, dan beberapa hal-hal kemasyarakatan juga kami. Kalau keterkaitan pembangunan di kabupaten sampai saat ini kita masih belum ada. Saya menganggap belum ada, walaupun dia ada masuk, saya menganggap belum ada. Karena kenapa? Karena sampai saat ini ketika ada pembangunan dari kabupaten tidak pernah namanya izin kepada pemerintah desa. Itu yang menjadi PR, dan ini selalu kami sampaikan. Ini menjadi keluh kesah kami. Kami sampaikan juga mohon dari pemerintah kabupaten ketika menurunkan program, pelaksana harus diwajibkan berkoordinasi kepada pemerintah desa. Sehingga karena kenapa? Data-data yang kami miliki di pemerintahan desa
akan sinkron nantinya di mana wilayah yang belum terbangun yang di mana. Tetapi ketika mereka tidak berkoordinasi kepada kami, data kami tidak akan berubah seperti itu. Ya, seharusnya di RT sekian masih ada PR. Toh ketika kami di lapangan sudah pembangunan. Siapa yang membangunnya? Nah, itu menjadi PR dan menjadi kekecewaan kami di pemerintah desa karena sampai saat ini pembangunan dari kabupaten itu melalui CV atau melalui siapapun itu tidak pernah ada berkoordinasi kepada pemerintah desa. Itu menjadi. Kalau aspirasi alhamdulillah banyak, Pak. Terutama aspirasi dari DPR RI. Pak Syarif Abdullah sangat banyak masuk, ada beberapa titik masuk di Bedah Rumah, Sandes dan Pisau juga ada masuk di Desa Sungai Belida. Nah, keterkaitan dewan-dewan yang lain juga ada dari kabupaten, dari Bang Zulkarnain juga ada masuk ke sini. Dari DPRD provinsi Bu Evi juga ada masuk ke sini. PAN juga saya belum tahu ada masuk atau bagaimana, sementara yang baru konfirmasi seperti itu. Kalau aspirasi dewan tidak ada, masuk tanpa lapor tidak ada. Tapi kalau pembangunan APBD itu ada. Nah, lapor tanpa masuk tanpa lapor itu ada. Kalau dewan mereka biasanya koordinasi ada ke RT. Mereka menyampaikan kepada kami. Harapan terakhir Pak Kadis? Harapan saya adalah mudah-mudahan melalui Musrembangdes ini pembangunan di Desa Sungai Belida semakin berkembang. Apa yang menjadi kami usulkan di kabupaten, mudah-mudahan minimal dari 40 usulan minimal kami berharap 3 lah menjadi prioritas yang bisa dibangunkan di pemerintah desa, jadi membantu kami. Saya berharap seperti itu, jangan sampai kami minta pembangunan tidak ada masuk usulan. Nah, itu juga berat. Jadi harapan kami tak banyak muluk-muluk, di tahun 2024 adalah yang bisa diprioritaskan. Apa tuh yang 3 prioritas? 3 prioritas saat ini kami masih ada wilayah 1 RT yang belum ada tiang listrik. Itu kami juga ajukan. Yang kedua ada juga turap masjid yang menjadi prioritas juga karena tanah sudah lari. Yang ketiga itu rumah PAUD, sekolah PAUD yang juga kami prioritaskan seperti itu. Junaidi Essos Camat Sungai Kakap dalam pernyataannya kepada awak media, beliau menyampaikan bahwa musrembang desa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam musrembang desa ini. Terlibat unsur masyarakat, unsur pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), semuanya hadir. Pada sesi tanya-jawab, masyarakat mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan berbagai usulan, termasuk yang menggunakan anggaran desa APBDes dan anggaran pembangunan daerah APBD. Pertanyaan juga mencakup isu terkait dengan TK, normalisasi, dan transparansi di desa. Semua itu sudah dijawab oleh pemerintah desa, katanya. Junaidi juga mencatat bahwa banyak program kegiatan dari Kabupaten Kuburaya yang tidak berkoordinasi dengan desa bukan hanya di Sungai Belidak tetapi juga di desa lainnya yang telah melaksanakan Musrembangdes. Dalam kesempatan tersebut Junaidi Camat Sungai Kakap mengingatkan bahwa semua program kegiatan pembangunan yang masuk ke desa harus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menghindari overlap dan masalah serupa. Koordinasi di semua tingkatan mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten adalah kunci untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar, katanya. Junaidi juga menegaskan bahwa setiap kegiatan apapun yang menggunakan anggaran dari pemerintah yang masuk ke desa harus memasang papan pelang proyek sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tegasnya. Junaidi juga menyatakan harapannya bahwa proses Musrembangdes ini akan membantu pembangunan desa berjalan dengan baik dengan koordinasi yang kuat di antara semua pihak terkait. Dia juga memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Sungai Belidak atas pelaksanaan Musrembang Desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah dihadiri semua unsur, katanya. Alhamdulillah kegiatan Musrembangdes Desa Sungai Belidak telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan aturan berlaku. Hanya di unsur masyarakat, unsur pemerintah desa dan BPD. Ada beberapa usulan yang disampaikan, usulan menggunakan dana desa, dan menggunakan dana APBD yang terangkum dalam DUP. Dan dalam sesi tanya jawab juga menarik, hidup suasana Musrembang desa, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dengan TK juga ada disampaikan, kemudian terkait dengan normalisasi juga disampaikan tadi. Termasuk juga bentuk transparansi yang dimiliki oleh desa. Pertanyaan-pertanyaan itu telah dijawab oleh kepala desa. Terkait dengan transparansi tadi disampaikan bahwa papan informasi yang dimiliki desa wajib disampaikan dan dipajang di depan kantor desa. Kemudian terkait dengan normalisasi
yang disampaikan oleh warga terkait dengan pelaksanaan normalisasi tahun 2023 ini, mudah-mudahan nanti bisa kita follow up untuk menghubungi konsultan atau pekerja yang melaksanakan normalisasi tersebut. Karena mengingat keinginan dari warga, ada beberapa keinginan dari warga agar supaya pelaksanaan normalisasi itu bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Cuman mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menghubungi pihak konsultannya atau pekerjanya sehingga nanti apa yang diinginkan oleh warga bisa terlaksana dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan tentu saja keinginan ini melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Tadi juga disampaikan juga beberapa keluhan, masuk juga disampaikan oleh Pak Kades dan BPD bahwa ada banyak program kegiatan yang masuk di Kabupaten Buaya, khususnya di desa ini, banyak program kegiatan yang memang tidak berkoordinasi, tidak melaksanakan koordinasi dengan desa. Ini bukan hanya di desa Belida. Sudah ada 3-4 desa saya melaksanakan Musrembang Des, itu yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat terkait banyaknya program kegiatan pembangunan yang masuk tanpa adanya koordinasi dengan kepala desa. Ini menjadi PR juga. Harapan kita nanti sudah sampaikan di momen Musrembang Des, apapun bentuk program kegiatan yang masuk desa wajib sepengetahuan pemerintah desa melalui kepala desanya. Karena kalau tidak diketahui kan lucu juga, kita khawatir ada overlap program kegiatan yang masuk. Barang yang masuk tidak dikoordinasikan oleh kepala di pemerintah desa, tidak tahu diusulkan oleh desa. Untuk menghindari hal tersebut, koordinasi, konsultasi, koordinasi lah yang penting. Apapun bentuk kegiatan yang masuk desa harus sepengetahuan oleh kepala desa. Begitu juga mungkin kita akan dorong juga nih, kalau selesai pekerjaan minimal harus ada koordinasi juga. Masalahnya proses perencanaannya dari desa naik ke kecamatan sampai ke kabupaten. Begitu juga pelaksanaan kegiatannya pun, kalaupun sudah selesai harus pengetahuan kepala desa. Itu kita mencoba merumuskan, membuat konsep bersama kepala desa sehingga persoalan-persoalan terjadi dalam proses musrembang, proses perencanaan pembangunan di desa ini bisa berjalan dengan baik. Yang pasti proses pelaksanaan Musrembang Des yang dilaksanakan oleh kepala desa di Belida beserta jajaran sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Sudah dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat juga sudah dihadiri juga. Terima kasih, saya atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada kepala desa beserta jajarannya, BPD juga, yang telah mengagendakan kegiatan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.